وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Bapak-bapak, ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karunia, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah kita pada pagi hari ini masih bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sholat subuh dan kemudian kita lakukan dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada diri kita semua derajat yang mulia di sisi Allah, derajat yang menggandakan seperti setiap manusia yang mana kemudian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu mungkin sekarang gencar-gencarnya kaitannya dengan isu-isu corona, ya. Tapi yang jelas begini, Pak, ya, kita jangan salah, ya. Salah menempatkan persoalan ini, maka artinya kita selalu mengulang hal yang salah. Musibah demi musibah itu sudah tertepakan di negara ini, ya. Oleh karena itu pandai-pandailah kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, dengan kemudian kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kaitannya dengan isu virus corona ini. Kalau kaitannya dengan wabah, maka siapapun akan kena wabah, ya. Tetapi bagaimana kita menempatkan posisinya bahwa semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk, ingat ini ya, bukan karena makhluk itu. Jadi banyak di antara kita pada akhirnya sekarang isu corona, kita takut dengan corona, kan gitu toh? Bukan takut kepada Allah, ya. Semestinya malah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kemudian apa? Dia itu tidak melakukan aktivitas sama sekali. Ini kan semuanya banyak yang kemudian di rumah saja semuanya melakukan sampai Jumatan itu di rumah, ya, dia ini. Karena itu saudara, yang jelas, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa alam semesta ini adalah kekuasaannya Allah. Seandainya kemudian sesuatu itu mengenai pada diri seorang mukmin, maka memang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin itu. Dan ingat, yang namanya musibah yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin kaitannya dengan sakit, itu sebenarnya penawar dosa, ya, penawar dosa. Barang siapa yang sabar dan ikhlas. Ya saudara, mungkin pesan saya itu di dalam situasi kondisi yang ada sekarang ini, beraktivitas sebagaimana biasa yang panjenengan lakukan, dan memang hal-hal kewaspadaan itu perlu kemudian kita lakukan, ya. Kita bersuci setiap kali kita bersuci, ya, jangan sampai kemudian kita dalam kondisi najis. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan syarat sedekah menurut ulama. Jadi perlu kemudian kita ketahui bersama bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat kita pun nggak mengetahui itu menurut mazhabnya
gitu ya. Jadi pokoknya nglakoni kemudian mbok ikon hukume ora kan begitu biasanya. Sing penting untung kan gitu ya. Nah oleh karena itu mari kita ini apa? Mari kita ini ubah ya pemikiran ini. Dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, orientasi seorang mukmin di dalam dia itu bekerja, berwirausaha, baik itu kemitraan ataupun permodalan atau perserikatan, semuanya tidak lepas dari dua hal. Ya, pertama adalah yaitu memang profit, ya keuntungan, tapi bukan oriented, bukan satu-satunya tujuan. Ya, kemudian yang kedua yaitu falah. Apa maknanya falah? Yaitu apa yang kita lakukan ini semuanya nantinya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga kita tidak boleh tidak, maka di dalam setiap kita berlaku atau kemudian melakukan sebuah aktivitas, kita ini terikat dengan hukumnya Allah. Ya, tidak boleh kita bebas. Yang penting kemudian apa? Artinya kita tidak melakukan kemaksiatan. Bukan artinya kita yang tidak melakukan kemaksiatan, tapi kalau perbuatan itu tidak sesuai dengan hukumnya Allah, maka orang ini maksiat. Ya, jangan sampai kemudian apa? Sing jelas kemudian apa? Hatiku gak ngono, ya gak bisa. Kalau perbuatannya ini sesuatu yang dilanggar, yaitu melanggar perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hatinya tidak, maka perbuatan itu tetap dihukumi. Ini Bapak Ibu. Kemudian ya, yang kedua yang kaitannya dengan oriented tadi, kemudian falah. Ya, falah tadi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat jiwa seorang yang kemudian mereka itu berwirausaha di dalam Islam, kalau kemudian dia itu adalah orang mukmin, setiap kali dia melakukan usaha dia untung. Kenapa untung? Karena keuntungan kaitannya dengan falah ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat. Mungkin secara profitnya itu mungkin pas-pasan, tetapi apa? Dia karena menjalankan perintahnya Allah, karena berlakunya dia itu sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia untung kaitannya dengan amal kebaikan. Ini saudara. Jadi inilah bentuk orang yang kemudian mukmin. Tatkala kan kemudian mereka itu melakukan kewirausahaan, maka apa? Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sayen-yen. Apa sayen-yen? Seharian itu kemudian apa? Kalau dihitung dengan nominal yang namanya materi, gak jumbo. Artinya kalau bahasanya wong wirausaha gak BIP, modal pun gak balik, malah entek. Mergane apa? Tinggi mangan. Ibaratnya keuntungan yang didapatkan hari itu cukup untuk makan minggu toko semisal. Ya, lebih-lebih ada isu corona begini ya. Nah, ini bingung pedagang ini. Karena apa? Kita ditunjukkan video demok kene, demok ini kemudian kapok kan gitu ya. Ya. Mari kita ambil pelajaran. Kalau seandainya kasusnya begitu, subhanallah, itu masih virus ya. Virus. Ya. Tahu virus? Keliru, kita nggak tahu itu virus ya. Orang ketok. Maka apa? Itu sangat kecil ya. Mari kemudian kita tengok sekarang yang namanya dunia sudah tekuk lutut. Ya. Oh, kemudian apa? Sombong kepada Allah. Mereka tidak mau apa? Bertauhid kepada Allah. Lebih-lebih apa? Lebih-lebih memusuhi Allah. Lebih-lebih siapa? Ya itu loh. Wai bedo itu. Itu kemudian apa? Orang yang balik yang tauhid kepada Allah. Dan ingat apa? Kejadian Fir'aun yang diserang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaitannya dengan tentaranya, awalnya apa? Siapa? Menteri-menterinya.
Kok ya persis Indonesia ngono. Ya. Oleh karena itu saudara, ya, biar itu kemudian berlaku, kemudian apa? Kita berdoa kepada Allah untuk kemudian apa? Kita diselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang kemudian apa? Kita dambakan. Kenapa? Kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini saudara, gimana kalau kemudian mencah-mencah jadi penjilat, kemudian apa? Iso husnul khatimah, ya su'ul khatimah, gitu ya. Nah, kita bahas bisnis walaupun sekarang masuk ya. Syarat-syarat menurut Imam Hanafi, ya, sesuatu yang bertalian syirkah itu sesuatu yang bertalian bentuk syirkah. Jadi yang namanya apa? Yang namanya syarat-syarat itu semua yang bertalian dengan bentuk syirkah, baik dengan harta ataupun dengan yang lainnya, ya. Maka apa? Itu terikat dengan syarat-syarat menurut Imam Hanafi. Jadi semuanya apa? Tidak hanya harta saja, dengan punya harta tidak, tetapi apa? Punya amal, punya kemampuan. Kalau panjenengan kemudian kemitrakan, artinya dijadikan serikat, maka panjenengan semuanya akan kemudian apa? Akan bertalian atau kemudian akan terikat dengan semuanya menyangkut masalah ini. Artinya gimana? Terikat dengan hukum perserikatan. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang pertama berkenaan dengan benda. Ya, syaratnya apa? Orang berserikat itu harus ada bendanya. Ya, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan. Jadi benda yang kemudian itu dikemitrakan, maka apa? Itulah wakilnya orang yang pihak pertama. Ya, lebih-lebih kalau itu dengan sistem syirkah mudharabah. Jadi kalau syirkah mudharabah, maka pemodal itu apa? Dengan hartanya tadi dia letakkan kepada pengelola yang diajak untuk kemitraan, maka apa? Itu berarti terjadi yang namanya syirikat. Ya. Dan sampai kemudian ayo kita berserikat, nanti wis pokoknya berserikat. Apa sing berserikat nih? Ya, nanti duit enggak ono. Gimana? Enggak bisa. Ya, aku punya kemampuan. Gimana kalau saya juga punya kemampuan? Bisakah kemudian itu diperserikatkan? Bisa. Ya. Karena apa? Wujudnya bisa jadi apa? Keahlian. Nanti ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan syirkatul apa? Abdan ataupun kemudian apa? Syirkatul mufawwadhah. Ini saudara. Asing gitu ya. Oh yo. Kenapa? Karena kita nggak sering melakukan itu. Ya, mari kemudian kita lanjutkan. Yang kedua syaratnya berkenaan dengan keuntungan, yaitu apa? Pembagian keuntungan itu harus jelas dan dapat diketahui oleh dua pihak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang namanya berserikat, panjenengan itu ingin bekerja sama, maka apa? Maka yang ada di situ itu mesti kemudian apa? Nanti akan berkenaan dengan keuntungan. Ya. Nah, dengan keuntungan ini maka apa? Panjenengan juga harus perjelas dari awal. Jangan sampai kemudian sakar mula, ya. Keuntungannya pokoknya yang penting dibagi, nggak boleh. Ya, nanti ujung-ujungnya apa? Pasti akan bercerai pada saat akhir-akhir atau di tengah jalan. Nyapa merasa saling mendolimi. Saya nggak tahu sudah menceritakan ataupun belum. Ya, ada kasus di Malang. Sampai kemudian apa? Karena dia sudah berserikat, ya. Tapi dia kemudian apa? Akhir-akhirnya di tengah jalan itu begini.
itu kok kemudian sakarepe dhewe, bukae sakarepe dhewe, kemudian orderannya ya kemudian langsung pada HP-nya, ya, bukan kemudian dengan sistem manajemen yang harus dikelola. Wong ini apa? Ini ada sekian ruko, maka kemudian apa? Ya kayak gini gimana? Sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Saya tanyakan begini, siapa itu? Ya, ternyata dengan seorang janda. Ya, saya tanya begini, ya karena konsultasi Pak, ya. Pada akhirnya tanya, sampean awalnya itu ingin menolong atau memang untuk berserikat? Nah, dia pun ragu-ragu, ya, berserikat atau ini ya. Kalau berserikat, aku kok konsultasi ke sini tanya gimana serikat? Ya mungkin kemudian dia juga bingung. Artinya apa? Kalau itu memang menolong, kemudian apa? Ya jangan kemudian tanya kaitannya dengan serikat. Kenapa? Karena nolong sudah apa itu amal kebaikan tak baru. Kalau itu kemudian berserikat, ya kalau itu berserikat, maka harus kemudian apa? Jelas. Ya, ini Bapak, ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita ini pasrah-pasrahan, kemudian ternyata apa? Ada celah-celah yang notabene-nya nanti salah satu di antaranya itu akan kemudian apa? Melakukan kedzaliman. Kedzaliman itu Bapak-bapak, itu ada yang kemudian ada yang terasa dan tidak terasa. Loh iya, ya. Menurutnya orang satu itu enggak apa mendolimi, tapi kemudian apa? Yang satunya dolim itu, masa kemudian apa? Keuntungan sesasi itu 1 juta, ya. Kan ada yang gitu, masa bagiannya 1 juta, iki ruko 3 tingkat, ya. Masa hasil kur 1 juta. Inilah yang kemudian apa? Karena nggak jelasnya apa? Administrasi nggak jelas, siapa yang pernah datang ke situ juga tidak jelas, ya. Kemudian juga apa? Pengelolanya kadang-kadang nampak dan kadang-kadang tidak. Terus begini, diterusnya pora. Saya tanya dia, ya kalau sudah mengetahui begitu dari awal yang sudah tidak jelas, jenengan ya kemudian ingin itu kalau memang jenengan ingin kemitraan. Gitu aja loh Bapak. Kalau orang yang tidak komitmen ataupun kemudian dia tidak apa, memang ingin menerapkan itu kemudian apa? Suloyo sendiri. Ya wis lah nanti biar saya ini kan dulu. Nah, diajak ngomong-ngomong dia konsultasi kok malah kemudian dia bermuka dua, ya. Saya hanya begini, terserah Bapak lah. Kalaupun kemudian apa memang membantu, saya sarankan begini, ya. Rukonya jenengan kontrakkan, sebagian itu berikan pertama, ya. Artinya apa? Memang menyantuni janda. Kemudian yang kedua, rabin. Halo? Informasi rabin, gitu ya. Guyu Pak, ya. Loh, bojone sampean kan juga sudah kenal. Iya Pak Ghazali. Itu kemudian apa? Itu sudah akrab awalnya, tapi sekarang apa? Semut-semutan. Karena apa? Ya tadi nggak ada hasil tadi. Ya, oleh karena itu hati-hati Bapak ya. Kalau nanti melangkah ke situ, ya jangan ketok awal-awal itu meriang-riang, ya. Nanti kemudian apa? Betul kemudian pada akhirnya kalau nggak benar melangkahnya jadi meriang tubuhnya, ya. Ya Pak Ghazali ya mikir bojo loro gak karu-karuan gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Itu solusinya. Kalau panjenengan kemudian itu apa? Kalau panjenengan itu memang berserikat, ingin bekerja sama, maka apa? Maka bedakan antara tabaruk dengan apa? Menerapkan sirkat. Ya, ini harus jelas. Ya, jangan sampai kemudian apa? Ya, tabaruk, ya kemudian sirkat. Ini malah kemudian apa? Enggak didik jenengan. Tak gitu kan. Dan juga apa? Dia tidaklah kemudian nanti komitmen terhadap sirkatnya. Karena Pak menganggap bahwa itu tabaruk. Ya sudah, pernah terjadi Bapak. Ini objek yang lain, ya. Itu kemudian apa? Karena sudah punya
ruko banyak. Jadi orang ini penolong, kiai, ya. Jadi diberi tempat sendiri-sendiri begitu. Setelah kiainya meninggal, ya, mendadak meninggalnya itu. Pada akhirnya karena awalnya tidak ada hitam di atas putih, pada akhirnya apa? Ahli warisnya, lo ini kok di sini? Ya, lo saya dulu sudah ada amanah untuk menempati ini. Mana buktinya? Nah, dulunya orang yang awal itu mau tabarruk, ya, tetapi setelah kemudian meninggal nggak berlanjut. Kenapa? Karena nggak ada hitam di atas putih. Sedang dia sudah membangun di ruko itu. Ini saudara, inilah pentingnya sesuatu itu harus diakadkan. Ini muamalah Bapak. Baik itu hibah pun itu harus ada akadnya, ya. Apakah itu kemudian di depan notaris ataupun kemudian hitam di atas putih, kemudian ada saksinya, monggo kalau kaitannya dengan hibah, ya. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau kemudian dari awalnya tidak jelas, nanti akan kemudian berbenturan dengan orang-orang yang berkepentingan dengan objek yang dihibahkan tadi. Nah ini loh ya. Ono kuwi, wis jelas aku ki arep memberikan kepada siapapun itu kan kemudian apa? Itu enggak apa. Kan begitu toh. Nah, beda wong beda pikiran. Itu pikirannya wong tuane, tetapi pikirannya anak enggak. Mergane itu dia mikir duwe wong tuane kok enak lu diwenehne wong kan gitu lah ya. Pada akhirnya kemudian apa? Enggak. Mana itu buktinya? Lu itu saksinya, enggak butuh saksi. Yang jelas apa? Hitam di atas putih. Jadi enggak jadilah. Ya, walaupun diterapkan hukum syariat Islam, kemudian apa? Kalau kemudian itu sudah ada saksi sekalipun, maka apa? Orang zaman sekarang enggak percaya. Berarti apa? Sebenarnya keimanannya dipertanyakan, maksudnya begitu. Ya, seperti kasus wakaf dulu itu ya. Oh jelas wis beger-beger kemudian apa? Ono tandone nggon ngarep itu tempat untuk melihat yang namanya waktu sholat. Wis zaman kuno. Masjidnya juga apa? Ya zaman kuno. Ngono kuwi lho sing iso dibongkar. Ini kan kebuangetan ahli waris. Ngono iya ta. Wong-wong tuane mbambai buut jadi iki kemudian apa? Pengen kemudian amal jariah. Ternyata apa? Dipotong oleh kemudian apa? Ini ya. Apakah kemudian amal jariahnya orang terdahulu itu kemudian putus dengan diambilnya itu? Tidak Bapak. Ingat ini. Ya. Lho kok pahalanya akan putus? Enggak akan putus. Kenapa? Karena keturunan berikutnya kemudian apa? Dia merampok punyanya umat. Ini loh ya. Ingat ini kalau duwe apa masjid kemudian diungker-ungkeran, maka apa? Ingat harta itu miliknya Allah. Kalau kemudian sudah diserahkan orang-orang sebelumnya, kemudian dijadikan apa? Bengkerengan. Kemudian walaupun sudah terbagi-bagi, maka ingat bahwa apa? Asal dari harta itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Oh, perang Pak Ghazali. Orang kereng pertegas. Ini saudara. Kan ini online loh. Online lah bentuk kabeh. Ya ini saudara. Artinya apa? Artinya hati-hati dengan harta kita. Ini saudara. Nyapo? Iya kita sekarang merasa enak, tapi apa? Maaf itu akan menghantam diri manusia yang kemudian apa? Serakah itu. Nanti apa? Di yaumil kiamat. Orang kroso saiki. Nanti apa? Nanti. Dan itu banyak cerita-cerita yang ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW kaitannya dengan persoalan ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa? Harus jelas di antara kedua pihak dan itu diketahui oleh dua belah pihak. Ya, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, semua yang bertalian dengan sirkah mal, maka apa? Itu syaratnya. Ada yang kemudian apa? Itu semuanya dengan harta dikumpulkan. Maka apa? Itu bisa berserikat. Ya. Apa? Jadi investor. Ya.
Jadi panjenengan kemudian apa? Kalau bahasanya orang konvensional sekuritas lah. Tapi ya maaf, sekuritas yang ada itu kemudian apa? Dengan sistem yang namanya ribawi, ya sudah dihitung keuntungannya sekian. Jadi kalau kemudian maaf ini apa? Kalau panjenengan kemudian investasi sudah menentukan setiap bulannya akan mendapatkan 15% dari modal yang sampean lakukan, maka itu riba. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena persoalannya yang dibagi bukan keuntungan. Wong keuntung saja belum kok. Terus kemudian apa? Ngomong 15%, apa 15 juta. Ya, kan biasanya masyarakat kan begitu kan. Jenengan apa Pak wis pokoke sampean investasi 10 juta. Engko kemudian apa? Kalau kemudian setiap bulannya 2.500.000, sapa sing gak ngiler? Wong ora apa-apa kemudian wis pokoke ngerti ke 2.500.000 per bulan. Ya, udah investasi. Ternyata kemudian apa? Ya enggak begitu. Bisa itu lebih, yang kemudian 100 kali, ingat ini ya, 100 kali keuntungan. Bisa jadi apa? Pilot nggak dapat apa-apa. Masuk kemudian 2 juta nggak dapat apa-apa, kemudian apa? Itu harus 2 juta dapatkan. Inilah yang kemudian apa? Dalam Islam itu bentuk kedoliman yang besar berupa riba. Ini saudara. Oleh karena itu gimana? Ayo kita tentukan bagaimana kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam. Dalam hal ini ada 2 perkara yang harus kita penuhi, yaitu apa? Pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad sirka adalah dari alat pembayaran atau nukut seperti dolar, rial ataupun rupiah. Artinya apa? Yang berlaku di situ. Jangan sampai yang nggak berlaku. Ya zaman baula kemudian iki larang iki. Lebih-lebih ngomong nilainya ini lebih besar daripada apa? Dulu ini bisa membeli ini, ya itu dulu. Zaman baula ya apa ya? Zaman terdahulu yang kemudian apa? Mbak dulu ini apa? Ini regane ini. Itu loh, duit yang di apa namanya di tengahnya bolong itu loh. Ya sekarang yang nggak berlaku. Ini saudara, buat di kapane ya orang berlaku. Ini saudara. Artinya apa? Dengan alat pembayaran yang resmi di situ. Ya, ini saudara. Kemudian yang kedua, benda yang dijadikan modal, ya, itu ada. Jangan sampai tidak ada. Ketika akad sirka dilakukan, ya, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Artinya apa? Begini Bapak. Lek panjenengan itu melakukan sirka, kemudian investornya itu ya mengatakan ini saya punya modal di ora tak gowo. Ya. Sedang pada saat kemudian itu apa? Itu akad tadi diterima tadi, itu kemudian apa? Harus ada wujudnya, harus ada. Ya. Ataupun apa? Sebagian hartanya tadi, oh saya hanya membawa sebagian, nanti sisanya kemudian apa? Nanti sisanya kemudian setelah saya pulang. Misal ya, maka apa? Boleh itu, boleh. Ya, hanya saja kalau seandainya pihak yang investor tadi itu dia ternyata tidak menepati janjinya, maka secara otomatis kaitannya dengan sirkanya tadi batal. Nyapa? Karena nominal modal investasinya nggak bodoh dengan yang ditulis, dan kemudian apa? Karena yang diterima oleh seorang pengelola hanya sebagian. Dan ingat Bapak, kalau panjenengan kemudian ada kejadian yang bisa serupa dengan ini, tunggulah yang namanya itu lengkap modal tadi. Ya, jangan sampai begini, terus tak apa-apa nanti kemudian apa itu berikutnya nanti malah tak tambahi operasional dalam sekian bulan nanti tak tambahi. Jangan percaya. Ya, ini saudara. Kenapa? Maaf, kok jangan percaya terus gimana Pak Ghazali? Kita sudah sepakat ini.
Kalau sepakat kemudian di situ ada celah cacatnya bapak-bapak, pasti itu nanti akan terjadi perselisihan. Ingat itu, ya. Sing duwe modal ini, wah, berkembang itu. Hanya pertama ini setengah modal, apa jualan hebat begini, terus gak usah lah, separuh. Ya, ya pikirannya kemudian apa? Subhanallah, gebrakannya 2 hari saja sudah begini. Kalau gitu apa? Oh, tak beri langsung aja lah. Ya, aduh begitu. Ya, ini enggak yang malah sebaliknya tadi. Wes cukup itu lah. Oh, dia sudah jalan. Ya, gimana dengan perjanjian dari awal yang kemudian dia lakukan tadi? Sah enggak? Enggak sah. Ini saudara, ya. Oleh karena itu apa? Sekali lagi seperti sebagaimana awal yang saya bicarakan tadi, mari kita ini melakukan sebuah kerjasama itu semuanya harus bernilai ibadah. Jangan sampai kemudian hanya sekedar untuk profit oriented. Jangan Bapak. Kenapa? Kalau hanya profit oriented nggak berkah. Ya. Keberkahan itu bukan kemudian jenengan tidak mendapatkan mobil, tidak mendapatkan rumah, bukan itu. Tetapi apa? Harta yang panjenengan dapatkan tadi itu tidak apa bisa memberikan maslahat baik kepada anak kita ataupun kemudian apa istri kita ataupun kemudian apa orang-orang di sekitar kita. Ini saudara. Terus gimana caranya? Maka apa? Mulailah melakukannya dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Artinya kita ini sesuai dengan syariat muamalah, sehingga nantinya di dalam perilaku ataupun di dalam melakukan aktivitas tadi akan menghasilkan hasil yang notabene-nya juga apa? Halal. Ini loh ya. Karena begini Pak, kalau walaupun investasinya itu halal, ingat ini sering kemudian apa dilupakan oleh siapapun orangnya, ya. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian dia itu melakukannya, tetapi kemudian ternyata apa tidak sesuai dengan syariat, maka biasanya kemudian apa? Dia itu malah lupa segala-galanya. Dan ingat itu sebenarnya nanti akan menjadikan permasalahan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak berkah tadi. Hartanya seperti air mengalir, ya. Mudah dapatnya tapi mudah membuangnya. Membuangnya ternyata apa? Tidak di jalannya Allah, gitu loh ya. Ya seperti selebritis itu loh. Ya, mana selebritis yang tidak kena narkoba? Enggak banyak apa. Ya. Dan orang-orang yang tidak kena narkoba itu biasanya apa? Insaf duluan. Ya. Tapi kemudian apa? Sudah kewenangan. Ya. Maka apa? Gampang kena kemaksiatan. Ya, dulunya enggak bertato, mari kemudian jadi selebritis bertato. Ya, apa identik dengan bertato? Ya. Pasti datang ke tempat maksiat. Ini saudara. Maaf ini, hati-hati orang yang berduit. Jenengan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta. Maka apa? Awalnya mungkin apa? Ingin nyambangi tok. Halo? Ingin nyambangi tok. Kaya apa to? Jenenge karaoke keluarga iki. Ya, apa yo nyanyi-nyanyi ngono. Delok. Ya, ternyata apa? Ya, oke katanya. Ternyata maaf Bapak, saya itu masuk itu memang pernah 1 kali Bapak. Terkejut betul saya. Dan itu pun masanya pas Ramadan. Ya kok. Oh, batal kalau tadi. Enggak ngono maksudnya. Ini ya. Saya melihat yang di Soekarno Hatta itu di Malang sana. Loh, ini kok buka? Ya. Mari taruhin saya keluar dari masjid itu, ya, masjid perumahan Gria Santa Eksekutif itu. Kemudian apa? Tak telok loh. Ini kok kemudian apa? Buka terus sampingnya yang menjual minuman keras juga buka. Loh. Tak gitu kan? Saya kemudian apa? Telepon polisi. Pak, gimana ini? Ya, pengawasannya jenengan. Saya gitu kan.
Apa Ustaz? Siap, siap toh. Ini apa? Di mana? Di Soekarno Hatta ini masih buka ini. Apa yang buka Ustaz? Ya gak mungkin lah saya mengatakan warung sebelah kemudian buka kemudian mengatakan itu nggak apa-apa. Itu loh warung kemudian apa? Kerlapan itu buka sekarang. Oke Ustaz, 15 menit saya datang. Ya, 15 menit datang. Ya. Posisi di mana Ustaz? Di depan aku yang ngono ya. Oke Ustaz, nanti apa? Ustaz tunggu saya. Ya saya tunggu. Betul saudara, saya itu masuk. Ternyata karaoke ini subhanallah. Kau usah gua. Kau usah, aku harus membuktikan Pak Ghazali, katanya Pak Ghazali. Orang usah, ya lebih-lebih kalau kemudian apa? Jenengan itu kemudian imannya tipis ya. Nanti apa? Katut apa nih? Allah Rabbi, Bapak ya, ternyata meja beginian ini ya, ternyata bersinar. Ya, sinarnya ternyata hanya di meja itu, Pak. Terus piye ngono ki? Remeng. Ya, lek wis remeng di situ ada laki-laki perempuan apa? Remekan. Ya. Loh iyalah. Mosok gitu Pak Ghazali. Kita ini kenapa subhanallah Bapak ya, bukan pernah melakukan ya. Memang begitu sifatnya kemudian apa enggak mungkin lah padang jingklang kemudian ini. Ya, ini sudah dan maaf itu kemudian apa? Setiap kamar sendiri-sendiri Bapak. Allahu Rabbi, tutup. Mari tutup. Sebelah juga begitu. Gimana ini? Udah tak suruh ngurusi polisi tadi. Ya, inilah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Wah. Iya, tapi ini kewajiban sampean ini. Ojo mata-matai wong muslim. Kemudian apa? Maksiat enggak dimata-matai. Nah, itu tak gitu kan. Berani kalau di Malang. Kalau di sini enggak ada yang kenal, enggak berani. Kalau ke sini provokator Bapak saya. Dan sesuatu yang bertalian dengan syirka mufawadah. Nah, ini kaitannya dengan apa? Mari kemudian kita lihat bahwa disyaratkan kali itu mufawadah, maka apa? Modal ya harus sama. Kemudian orang yang berserikat adalah ahli untuk kafalah. Artinya apa? Orang yang berserikat tadi memiliki yang namanya apa? Kemampuan sama. Ya. Terus yang ketiga, orang yang dijadikan apa? Orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan syirkah umum, yaitu apa? Pada semua macam jual beli ataupun perdagangan. Ini kaitannya dengan apa? Kalau mufawadah ini biasanya membuka bengkel, ya, bengkel ataupun katakanlah semisal keahlian kalian orang itu memiliki apa? Memiliki kemampuan masing-masing. Ini apa? Terus mereka bekerja sama bersama-sama, iya. Dan inilah yang kemudian apa? Inilah yang kemudian kita ini harus jelas dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kemudian apa? Begini, nggak jelas. Kenapa? Persoalan ini ada celahnya, Pak. Orang akan melakukan apa? Kedzaliman kepada saudaranya. Apa itu? Membawa barang, sesuatu yang ada di situ, kemudian apa? Menganggap bahwa itu apa? Miliknya. Sedang itu merupakan apa? Hak perserikatan. Ini sering terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Mari kalau kemudian kita ingin kemudian dengan cara syirkah mufawadah ini, ya, maka kemudian apa? Jangan sampai kita ini kemudian apa? Mengambil sesuatu yang mana itu sudah diserikatkan. Ingat, seperti kajian kita kemarin, saya sudah sampaikan. Jadi tidak boleh dari beberapa pihak atau kedua belah pihak itu apa? Mengambil sesuatu yang sudah diperserikatan, kemudian apa? Tidak ada apa? Kejelasan. Artinya apa? Tidak ada. Oh ini saya bawa ya. Ya, itu pun kemudian apa? Enggak boleh. Kemudian apa? Oh enggak boleh. Tetap dibawa enggak boleh. Ya. Karena apa? Di situ akan kemudian apa? Ada pencatatan. Lebih-lebih bahwa
Ini persoalan modal. Ya. Oleh karena itu gimana? Lek panjenengan itu kemudian mau berserikat, ya, persiapkan kaitannya dengan pengelolaan yang benar. Apa pengelolaan yang benar Pak Ghazali? Yaitu soal manajemen. Kalau sudah kemudian panjenengan punya manajemen Bapak, kalian sudah punya modal, sudah punya, ya, maka kemudian apa? Panjenengan jangan sampai kemudian itu apa? Memegang yang namanya keuangan. Keuangan harus ada siapa? Orang tertentu yang kemudian apa? Mengurusinya. Maka panjenengan akan selamat. Ya, lek jenengan apa duit mampu kantong ini. Ya, tanpa kemudian apa ada penulisan dan lain sebagainya, ada staf dan lain sebagainya, hati-hati. Disitulah kemudian apa sangat dimungkinkan 99,9% itu apa akan melakukan kezaliman. Ini oleh karena itu gimana, berhati-hatilah kita di dalam persoalan ini. Maka apa? Maka itu harus jelas semuanya, hartanya berapa, modalnya berapa, kemampuanmu apa, kemudian nanti kamu menangani apa, ya. Kemudian kaitannya dengan objeknya tadi yang disyaratkan tadi itu kemudian apa? Oh, ini apa nanti bisa kita olah untuk apa? Perdagangan atau jual beli, ya. Bentuknya kemudian apa? Semuanya yang jelas. Apa yang kita lakukan dengan kebendaan itu, yang kita jual belikan adalah halal. Harus begitu. Ya, tidak ada kemudian apa yang barang-barang kaitannya dengan haram. Kenapa Pak? Itu harus dicantumkan karena apa? Suatu ketika bisa jadi itu akan berdampingan itu, menyeruak kaitannya dengan tawaran-tawaran yang sifatnya haram. Betul Abu Ghazali, kalau kemudian seperti itu sebenarnya juga tidak. Seperti panjenengan ya, panjenengan kalau melakukan sholat dimulai dari bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian apa harus ke masjid, harus kemudian apa berdiri mengikuti imam, sulit betul. Kalau kita sudah terbiasa, kita telah melakukan, ternyata tidak sulit. Kenapa kita sulit? Pertama, apa? Tidak ada kemauan untuk kesana. Kemudian yang kedua, kepahaman kita. Kemudian yang ketiga, panjenengan lebih condong kepada yang lain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada aktivitas yang lain yang jenengan luwih senengi daripada aktivitas syariat yang diberikan oleh Allah. Itu sebenarnya intinya. Ya, kenapa menerapkan syariat itu ini kok begitu ya? Kita pun nggak setuju. Ya, nggak ada intijam untuk memperjuangkan. Maka apa? Jangan harap itu akan kemudian apa? Jenengan akan dibantu perjuangan. Nek malah kemudian apa? Direndet-rendet iyo. Ini adalah. Dan itu bisa dibaca kepada masyarakat siapa itu. Oleh karena itu apa inilah yang kemudian kalau kita berbicara tentang strategi dakwah, maka siapa yang bisa membantu dan siapa yang kemudian dia punya potensi, ini kemudian apa? Orang kemudian ada di situ harus memetakan diri, tidak gebyah-uyah. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Mari kita berhati-hati. Nah, ini sudah macam-macam silakan. Ada yang ditanyakan apa? Silakan. Insya Allah yang akan datang kita berbicara macam-macam saja. Iya, Pak. Jadi ada perserikatan itu dua orang, yang satu tenaga ahli, yang satu modal. Selama satu tahun ternyata terjadi penyimpangan, tidak sesuai dengan akad ini. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan kesimpangan? Karena yang pemilik modal ini mau menjalankan sendiri. Nah, keuntungan
Begini Pak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa perlunya adanya akad itu kedua belah pihak tidak boleh semena-mena. Itu yang pertama. Kenapa? Karena garis-garis akad atau akad yang ada di dalam itu menjadikan patokan di dalam kebersamaan. Kalau sudah terjadi kedolimannya begini, ya maaf ini ya. Setelah melihat berhasil, ya ada orang pemodal, dia itu sombong. Dia sudah tidak cocok lagi dengan orang yang kemudian apa? Orang yang kemudian diajak kerjasama itu, dia ingin mandiri sendiri. Ya, sedang waktu itu dari yang telah diperjanjikan belum selesai. Ya, terus lagi si tenaga ahli ini dengan apa kemampuan yang ada ini dia mampu itu. Ya, dengan berkembangnya yang ini dan itu apa yang dia usahakan itu berkembang, ternyata apa pemodal ini ingin kemudian apa? Ingin kemudian mengambil alih. Ini yang saya katakan betul. Ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan membatalkan yang itu tidak sesuai dengan ketentuan tadi? Ya, maka ini sebenarnya keruwetannya juga di sini, ya. Kenapa? Butuhnya kita, perlunya kita memahami terhadap syariat Allah itu di sini nih. Semua tatkala kemudian sudah ada akad, maka di antara keduanya ini harus saling mengerti, harus saling apa? Saling memahami. Ya, untuk memutuskan gimana? Yaitu setelah akhir dari perjanjian selesai, mau diteruskan monggo, mau berhenti monggo. Ya, kalau kemudian apa? Kalau kemudian di situ itu di tengah jalan diberhentikan, berarti salah satunya melakukan kedoliman. Bisa itu ahlinya, bisa jadi kemudian apa? Itu pemodalnya. Gimana dikatakan itu dolim pemodalnya setelah kemudian ternyata berhasil begini, maka kemudian apa? Oh saya nggak perlu dengan orang ini aja lah. Kemudian apa? Maunya dihentikan, dihentikan, kemudian dia melanjutkan itu. Ini dolim. Ada yang kemudian apa? Ada yang dari ahlinya, ya dari ahlinya. Dolimnya gimana? Dolimnya kemudian apa? Apa yang didapatkan tidak teradministrasi dengan baiknya, kemudian setelah dia sudah mengumpulkan sesuatu yang tidak teradministrasi tadi, karena apa? Dia ingin mendirikan sendiri. Ini dolim. Ya. Terus gimana kalau kejadian itu? Saksi yang nanti akan mempertanggungjawabkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini saudara. Lalu dikira itu gimana kalau seandainya engkau tak ganti dewe lah. Maka apa? Selesaikan perjanjian itu, jangan mutek-mutek. Kemudian apa? Semuanya diatur berdasarkan telah sesuatu yang telah diakadkan. Baru setelah kemudian apa? Perjanjiannya 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, maka kemudian apa? Oh maaf, saya tidak melanjutkan ini. Maka bagaimana? Maka keduanya sudah harus antarotin. Ya, ini Bapak. Artinya apa? Begini. Ya, inilah kaitannya dengan keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu memang apa? Bagi pengelolanya, artinya ahli ini dia ingin mandiri sendiri pada tahun yang kedua, itu kemudian apa? Dipersilakan. Ya. Kalaupun kemudian dari pihak pemodal ini ingin juga mandiri setelah perjanjian selesai, monggo. Artinya apa? Perserikatan apa? Harus direulang lagi. Ternyata salah satunya apa? Membubarkan diri. Maka apa yang terjadi? Ya bubar. Gitu loh ya. Tapi jangan sampai melakukan iman, itu yang penting. Itu Bapak ya. Kasusnya banyak di masyarakat kita, dolim Pak. Ya tidak amanah, ya kemudian ingin apa? Ingin kemudian mendirikan sendiri sebelum selesai dari perjanjian. Ada lagi mungkin, satu lagi. Monggo. Nggih.
saya kesannya menghindar dari riba seharusnya itu lebih amanah kalau kita diberi jasa kita. Jadi kami juga umumnya kita itu pernah di luar kita yang tidak imannya mungkin tidak ya seperti itu, maka apa yang perlu kerjasama itu kita harus benar-benar orang-orang yang beriman ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu mungkin kuncinya untuk apa betul seperti itu. Maka jawabnya bisa. Bisa. Jadi orang yang mau bermitra itu panjenengan jangan asal-asalan, Pak. Kalau asal-asalan maka apa modalnya jenengan hilang pasti gitu ya. Yang jelas begini, orang yang mereka itu bersepakat untuk bekerja sama, maka semuanya harus diingatkan. Apa yang kita lakukan ini ibadah kepada Allah. Ya. Jadi saya percaya kepada Anda dengan kemudian apa modal yang saya berikan ini dengan atas perjanjian ini. Ya. Maka apa? Kalaupun kemudian panjenengan ini kemudian apa betul-betul amanah, maka kemudian apa panjenengan akan dapatkan untung di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tapi kalau kemudian nanti blendor, ingat ini Bapak, saya belum berbicara tentang risiko loh ya. Saya belum bicara tentang risiko bagaimana kalau kemudian seandainya kerjasama itu risiko terjadi, ya artinya pilot itu nanti ada. Ya kalau itu dari risikonya karena cerobohnya pengelola, maka pengelola wajib hukumnya mengembalikan modal. Kalau itu sudah diupayakan ternyata memang tidak bisa, maka tidak ada beban untuk mengembalikan modal. Ini yang sangat penting yang harus dipahami. Tapi ini nggak berlaku di bank, Pak. Boh iki kemudian apa katanya mudoroba, maka apa? Koin jumuk duit 50 juta, kembali 50 juta setiap bulannya harus menghasilkan sekian persen, gitu ya. Sekian persen, ya. Tapi apa kaitannya dengan modalnya harus diangsur sekian, nah gitu. Kalau begitu gimana? Ya masalah. Sehingga sekarang ini bank mengganti ya mudoroba menjadi murabahah. Banyak yang mengganti begitu. Karena apa? Ya memang dolim, ya dolim, gitu loh ya. Yang pada akhirnya kemudian apa? Jelas itu apa? Itu jelas ribawi. Ya. Nah itu pun ini ya bentuknya sudah dulu dikatakan itu syariat itu iya syariat, tapi apa aplikasinya yang kemudian apa? Nggak benar, gitu loh ya. Nah oleh karena itu ya cari orang yang benar, Pak. Ya, cari orang yang benar. Sehingga apa? Nanti di dalam melakukan itu kita pun tenang dan hasilnya nanti itu akan bisa berkah. Ini loh ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini asal-asalan, maka kemudian apa? Sumber petok itu. Ini gak tenanan apa? Usahanya nggak melaku kayak apa ini gimana nih? Mikir, waduh modalku entek gini. Akan begitu ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ingat bagi pengelola kalau kemudian di situ itu sudah mendapatkan modal, maka berusaha dengan keras apa? Dengan baik, dan yang penting kemudian apa? Ada komunikasi dengan pemodal, Pak. Sehingga dahulu pernah di dalam kajian kita ini tolong itu kenapa dibuat kalau seandainya kemudian itu ada pertemuan sebulan sekali, maka ikutkan pemodal sehingga tahu situasi kondisi terkini, mungkin dia punya masukan ya, bukan keputusan ya, keputusan ada pada siapa? Pengelola ya. Jangan sampai kemudian begini overlap maksudnya. Loh itu modalku, pokoknya harus begini. Nggak boleh. Ya. Kalau kemudian itu sudah akan menyerahkan modalnya untuk usaha, maka apa? Pemodal ini kalaupun kemudian diundang, maka dia memberikan masukan. Kalau bagaimana kalau kemudian ini bisa selamat semuanya, begini. Maka tatkala kalau kemudian itu pengelola dia itu ahli, ya pasti kemudian apa akan berhitung Pak. Apa yang diberikan masukan tadi dengan alternatif yang mungkin dia punya ide, ini lebih objektif mana? Akan begitu. Ya.
Tapi yo ono ae kemudian apa pengelola itu kemudian merasa apa? Merasa dihinakan dengan diberikan masukan itu. Gak percaya ini koyo apa memberi masukan begitu. Maka apa terimalah masukan itu. Kalau persoalan kemudian apa diputuskan kemudian apa ternyata tidak bisa dilakukan, maka apa itu adalah sebuah keputusan, ini loh ya. Tapi ingat, kalau kemudian itu sebuah keputusan, kalau keliru Pak, kalau keliru, maka apa? Dia nanti wajib mengembalikan modal. Gitu ya. Nah, insya Allah kalau kemudian dari awal ini baik, ya komunikasi antara pemodal kemudian pengelola ini juga kemudian apa terbuka, objektif, fa insya Allah bisa langgeng Pak. Tapi kalau kemudian itu tidak, maka apa? Ya tengah jalan atau mungkin seperempat jalan sudah gegeran. Nah untuk bila ini mungkin bisa jalan sasaran pada kesempatan hari ini. Nah, insya Allah kita akan kemudian mengenali macam-macam sesi. Ya kita akhiri dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.